Sama fitur-fiturnya, ya fitur-fiturnya banyak yang beda. Kalau di WF21 itu tadi Bu Nancy bilang ada AI wash, ada AI control. Apalagi dryer kita itu punya sensor, Pak. Kita ngomongnya optimal dry. Jadi kita nggak pakai yang namanya heater. Biasa kan? Oh, nggak pakai pemanas ya? Iya, nggak pakai pemanas. Karena pemanas itu yang bikin listrik tinggi sebenarnya. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Sama fitur-fiturnya, ya fitur-fiturnya banyak yang beda. Kalau di WF21 itu tadi Bu Nancy bilang ada AI wash, ada AI control, satu lagi ada auto dispense ya, yang bikin deterjen itu kita nggak perlu ukur-ukur ya. Kalau di WF21 bisa kita simpan deterjennya sebanyak 980 mili. Jadi nggak usah di setiap cuci kita isi lagi kan. Kalau WF16 tuh masih kita isi manual biasa. Jadi kalau teman-teman pengusaha laundry yang suka masih ngukurnya manual, ya mungkin WF16 lebih cocok. Tapi kalau yang mau nyimpan deterjen di dalam mesin cuci, langsung dia otomatis ngeluarin deterjennya seperlunya, itu WF21 lebih pas. Siap. Oke, cukup ya Pak. Jadi tadi udah disampaikan oleh Pak Haris bahwa perbedaan antara WF16 dan 21 sudah disampaikan tadi bahwa WF21 lebih canggih ya, bisa dibilang seperti itu. Terus yang kalau dari segi fisik memang salah satu yang kelihatan adalah itu tadi auto dispense, jadi dispenser itu udah pasti. Yang satunya yang WF21 itu otomatis, yang kalau yang WF16 memang masih manual. Warnanya juga udah kelihatan, perbedaannya kelihatan. Jadi kalau teman-teman tinggal mau di stacking dengan dryer apa, biasanya mesin cuci ini kan mau ditumpuk dengan mesin pengering apa. Kalau ada kan yang mesin pengering itu yang warnanya grey juga, nah itu cocok dengan WF16 misalnya. Atau mungkin pengen black and white, nah dryernya white terus mesin cucinya black, nah itu boleh, ini bisa. Tapi dryernya Pak, biarpun mungkin ukurannya nggak sama banget gitu ya. Kalau yang warna putih kita punya namanya DV80 kodenya ya. Kalau yang warnanya grey ya, itu mirip banget sama WF16, itu DV90. Oh ada ya Pak? Ada, ya. Kita pakai dryernya tapi pakai heat pump ya. Heat pump ya? Ya, heat pump teknologi. Mungkin saya dengar nih teman-teman pengusaha laundry sukanya yang gas gitu ya. Karena mungkinan rukonya listriknya nggak cukup, listriknya nggak terlalu gede gitu. Cuman ini heat pump dryer ini sebenarnya listriknya juga nggak terlalu tinggi Pak. Nah, mungkin Ibu Nancy ini bisa jelasin berapa sih konsumsi listriknya dryer kita nih DV80, DV90. Oke, jadi kalau untuk dryer Samsung itu karena kita pakai heat pump teknologi, jadi listriknya itu hanya sekitar di 400-an watt aja Pak. Dan memang iya sih kalau dari HQ ya itu kita bilangnya 800 watt, tapi pada saat kita trial sendiri dan itu memang sekitar 400-an watt aja gitu. Ya sekitar segitulah Pak. Ya plus minus lah 400-an plus. Tapi dia nggak pernah menyentuh angka 600 ya. Ditambah lagi dryer kita itu punya sensor Pak. Kita ngomongnya optimal dry. Jadi sensor dia itu adalah mendeteksi tingkat kelembapan pakaian pada saat dikeringkan. Misalnya kadang-kadang kalau orang pakai dryer kan secara otomatis 3 jam pada saat di set, misalnya cottonnya itu 3 jam plus lah ya. Nah kalau pakai dryernya Samsung itu bisa lompat, padahal sebenarnya masih ada sisa waktu sekitar 1,5 jaman lebih lagi yang harus dijalankan. Tapi karena sensor ini mendeteksi bahwasanya kekeringannya itu sudah hampir selesai, maka dia akan setting ke waktu yang paling dekat. Nah tujuannya dari sensor ini adalah supaya tidak over dry, jadi baju nggak kayak kerupuk gitu. Kadang kan kalau baju terlalu kering malah jadi gampang rusak, kering gitu, diserika malah susah, warnanya juga rusak kayak begitu. Siap. Ini jelasin langsung dryer teman-teman. Iya, dryer. Nah, apa DV80 sama 90 ya? Itu berarti 8 kilo sama 9 kilo. Boleh dimasukkan cucian berapa? Separohnya atau full? Kalau kita kemarin trial sih sekitar hampir full bisa sih Pak. Bisa ya? Bisa. Berapa lama? 2 jam itu udah kering. Berapa kilo? Kemarin itu kapasitas sekitar 6 kilo. Kita 6 kilo dari hasil yang nyuci ya, di yang 8 kilo. Tapi kan hasil spin. Jadi dia sudah basah tapi nggak yang terlalu basah. Karena kan sudah habis di spin di mesin cuci kan, terus masuk di mesin pengering. Jadi sekitar 6 kilo. Jadi pakai 6 kilo sekitar hampir 3 jam. Jadi 2 jam. 2 jam aja Pak, nggak sampai Pak. 1 jam 50 menit malahan. 1 jam 50. Nggak sampai 2 jam teman-teman. Nggak sampai 2 jam. Silakan, ini bisa jadi alternatif. Tadi kan banyak yang nanya mungkin ya di sini, apa sih bedanya heat pump
dengan dryer gas atau dryer listrik? Mungkin bisa dijelaskan teknologi heat pump itu seperti apa? Oke, teknologi heat pump itu seperti apa? Ini agak teknis. Simpelnya gini aja sih ya. Heat pump itu menggunakan motor dan kompresor. Jadi kita nggak pakai yang namanya heater. Biasa kan? Nggak pakai pemanas ya? Iya, nggak pakai pemanas karena pemanas itu yang bikin listrik tinggi sebenarnya. Benar. Tapi dengan heat pump itu justru kita memasukkan udara panas melalui hasil dari kinerjanya kompresor yang sistemnya dibalik dari kulkas. Kalau kulkas kan yang dimasukkan adalah proses dari udara dingin terus meneruskan sehingga kulkas menjadi dingin. Nah, kalau dryer kita yang pakai teknologi heat pump itu kita bagaimana memasukkan si udara panas ke dalam si dryernya. Lalu panas berarti panas banget karena kan kulkas dingin banget ya? Enggak, karena kita udah set sensor itu untuk derajatnya nggak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi otomatis pakaian itu nggak over drying atau untuk pakaian-pakaian tertentu tidak terlalu panas. Jadi masih tetap aman kualitas bahan. Teman-teman yang memang pengen instalasi tanpa harus ada cerobong hawa panas seperti dryer yang lainnya, bisa pakai teknologi ini, heat pump. Jadi tadi kita sekilas membahas tentang dryernya Samsung yang DV80, DV90. Ternyata bisa untuk di stack untuk mesin WF16 maupun WF21 ya Pak. Sudah disiapkan ya ternyata ya. Keren sekali. Keunggulan kelemahan sudah dibahas. Jadi kalau teman-teman mau nanya lagi secara detail, entah teknis, hal teknis atau apapun, bisa di komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nah ini WF16 dan WF21 ini kan sebenarnya kan untuk home appliance. Jadi untuk rumahan sebenarnya. Tapi kan mau dibikin statement bahwa ini untuk B2B, untuk laundry. Jadi untuk peruntukannya untuk laundry. Dan yang menarik adalah biasanya kalau mesin rumahan dipakai laundry kan garansi nggak laku. Nah ini Samsung berani banget ini menggaransi untuk laundry. Benar seperti itu Pak? Kita akan garansi lewat Apik Laundry. Selama pembeliannya lewat Apik Laundry itu kita bisa di tag lewat serial number. Selama serial number itu artinya barang itu jual atau teman-teman beli dari Apik Laundry, itu akan kita jamin. Kalau ada mau komplain atau servis, hubungin tim manajemen Apik Laundry gitu. Kalau di luar itu ya kita garansinya nggak berlaku kalau untuk laundry, hanya untuk pembelian lewat Apik Laundry. Ini spesial banget nih buat Pak Apik dan teman-teman. Jadi saya menekankan kembali bahwa WF21 dan WF16 jalur distribusinya dibantu oleh kami di sini di Apik Management. Nanti ada satu brand lagi namanya Resik Supermarket Laundry yang mendistribusikan ke reseller dan dealer-dealer. Jadi teman-teman dealer atau reseller atau calon reseller dan dealer bisa kontak ke kami. Jadi kami membantu dari sisi Samsung untuk mendistribusikan WF21 dan WF16. Nah, kami juga mengatur untuk harganya biar rapi di pasaran, nggak yang berantakan. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi dengan kita untuk WF21 dan WF16. Dan kebetulan kami di Apik Management dan Samsung kita mau kolaborasi untuk roadshow keliling kota-kota mencari teman-teman yang memang siap untuk menjadi reseller. Jadi membantu mendistribusikan di daerah-daerah. Karena kita perlu sharing knowledge. Jadi hal-hal apa yang memang perlu dipelajarin termasuk tadi teknisi. Karena selama ini kami sebagai pengusaha laundry kan yang dibutuhkan after sales itu adalah respon dulu lalu teknisi. Karena nggak harus teknisi datang, karena di kota-kota kan kita perlu tahu ya bahwa Samsung memang sudah ada di seluruh kota di Indonesia. Tapi yang perlu dipastikan adalah masalah time to respond. Respon dulu lah. Kami ini biasanya butuh direspon dulu. Meskipun jawabannya, ya Pak kami cek dulu, itu udah seneng banget kita. Dicek aja udah seneng banget. Apalagi bisa didatengin teknisi ya Pak. Teknisi berapa lama Pak biasanya untuk ke lokasi Pak biasanya Pak untuk ngecek aja? Lokasi untuk yang kota-kota besar yang ada service center Samsung itu kita jamin 1 kali 24 jam. Mungkin kalau kota-kota yang di mana nggak ada service centernya mungkin bisa lebih lama gitu ya. Cuman kita usahakan sekali kurang dari 3 kali 24 jam. Kurang dari 3 kali 24 jam. Ya, kalau untuk kota-kota yang di luar area service center. Di luar area service center. Jadi sudah dipastikan tadi Pak Hari sudah menyampaikan bahwa untuk service center atau mungkin untuk telepon aja silahkan kontak kami terus nanti kami distribusikan ke service center. Jadi jalurnya bukan langsung ke service center, tapi melalui kami dulu sebagai jaringan distributornya. Setelah itu kalau memang butuh teknisi datang ke lokasi, kami
kirim teknisi. Kalaupun tidak, biasanya kalau teman-teman yang di kota agak jauh atau mungkin di pulau yang jauh dari pusat service center, mereka biasanya kita pandu lewat video call, Pak. Video call dulu, kalau memang pun ada komponen atau parts yang perlu kita kirim, kami kirim lewat pos atau memang lewat jalur ekspedisi seperti itu. Jadi biar cepat gitu sih. Jadi solusinya seperti itu. Jadi garansi meliputi apa aja? Oke, nah Pak, khusus pembelian melalui Apik Management, maka itu dapat garansinya itu 1 tahun. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya kayak gitu, bisa nggak beli di luar, gitu kan ya, terus aku pakai nih buat laundry. Nanti itu tim service itu bisa ngecek penggunaan si mesin cuci ini dalam kapasitas yang biasa atau enggak, artinya adalah penggunaan buat laundry atau tidak. Kalau nanti terdeteksi bahwa itu penggunaan untuk laundry, maka warranty itu sama sekali tidak bisa diklaim. Namun jika laundry planner belinya melalui Apik Management, maka tetap mendapatkan warranty selama 1 tahun, dan tentunya nanti akan dibantu oleh Apik Management untuk proses claimingnya semua ke pihak servisnya Samsung. Lalu meliputi apa aja ya gitu. Nah, meliputinya itu adalah meliputi motornya gitu ya, dan spare partnya, aksesoris selama 1 tahun itu kita cover. Namun misalnya nih pengirimannya ternyata nggak mau pakai packing kayu, biar murah nih, udah Pak Apik nggak usah pakai packing kayu, biar murah gitu. Nanti penyok di body itu tidak termasuk dalam warranty. Oleh karena itu, laundry planner kami menyarankan untuk pada saat proses pembelian diusahakan untuk pakai packing kayu aja, biar lebih safe, dan tentunya pakai asuransi tentunya gitu sih. Ya, jadi yang tadi disebutkan kalau untuk home use itu garansi 20 tahun, itu sebenarnya garansinya untuk motornya aja. Lain-lainnya, spare part lain-lainnya itu sama 1 tahun gitu. Jadi yang kita jaminkan lewat tim Apik Management dengan yang home use itu sama 1 tahun. Yang beda cuma motornya aja. Kalau untuk home use, motornya kita jamin 20 tahun. Siap, terima kasih. Jadi ini adalah mesin cuci rumahan bergaransi untuk bisnis laundry. Nah, baru kali ini nih Samsung nih, keren. Terima kasih sudah menjawab dan mengapresiasi kami pengusaha laundry yang biasanya selama ini kalau kita modal terbatas, kita pengen pakai mesin cuci rumahan, biasanya nggak ada garansi. Ini Samsung ngasih garansi. Nah, kita sudah mendengar tadi tentang WF21 dan WF16. Nah, mumpung di belakang saya ini ada air dresser. Ini salah satu produk unggulannya juga dari tim Samsung. Ini sebenarnya buat apa sih? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini fungsinya buat apa? Nanti saya tinggal nambahin aja. Ya, teman-teman, untuk teman-teman laundry planner, sahabat Apik Management. Siap, sahabat manajemen. Ini nanti proses kerjanya adalah dia akan merefresh atau mensterilkan pakaian.